Apa kabar Anda sore hari ini ya? Ya dan pastinya nih ya saat ini Makassar kembali diguyur hujan. Untuk Anda yang saat ini lagi merampungkan segala pekerjaannya semoga tetap semangat ya. Dan untuk Anda yang saat ini lagi mobile, lagi on the way, tetap berhati-hati semoga Anda juga selamat sampai ke tempat tujuan. Dan hari ini Smart Listener, di setiap Senin ya kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda, di mana kami menghadirkan para pelaku usaha, para pelaku UKM, UMKM. Kita akan share bagaimana mereka memulai usahanya ya, dari awalnya itu seperti apa, kemudian bisa seperti saat ini, dan tentunya kita juga memberikan ruang bagaimana para pelaku UKM ataupun UMKM ini bisa tumbuh dan juga berkembang. Baik, untuk saat ini saya kedatangan tamu spesial nih ya. Salah seorang pelaku usaha UKM ya yang ada di Makassar. Kita langsung aja nih kenalan ya. Saat ini kita sudah bersama dengan Milo. Selamat sore. Selamat sore Kak Mirza. Iya, waduh. Ini kalau senyumnya ini enak banget lihatnya ya. Terima kasih loh. Gimana kabarnya Milo? Alhamdulillah baik Kak. Iya, selamat datang di Makassar ya kembali. Oh, dengan senang hati. Oke. Gimana perjalanannya tadi menuju Smart FM? Seru sih. Mungkin karena hujan ya, jadinya jalanan jam pulang kerja rame, ya, jadi padat di beberapa tempat sih. Iya, tapi alhamdulillah bisa sampai sini sebelum kita mulai siaran. Keren ya. Baik. Kita ngobrol nih ya. Kalau semuanya tadi kan kalau Milo gitu kan ya. Milo ini kembali ke Makassar gitu kan, yang tadinya memang stay di Jakarta gitu ya. Itu bisa cerita nggak sih dari hidup di kota besar terus kembali ke Makassar itu gimana nih? Iya, Kak Mirza. Jadi memang kalau bisa dibilang saya lahir di Jakarta. Memang orang tua kan dari sini ya, dari Makassar. Jadi ya besar, tumbuh semuanya di Jakarta. Kalau dibilang banyak peluang, banyak ilmu, itu banyak sekali memang, nggak bisa bohong di Jakarta. Kayak sampai akhirnya bisa memutuskan untuk coba jalanin bisnis snack ini, gitu ya. Nah itu kan nggak asal-asalan sih, tetap ada perhitungannya. Nah itu semua dapat dari mana? Dapat dari pekerjaan yang udah pernah dijalani. Oh gitu ya. Jadi memang mempengaruhi lah background kerja tuh. Gitu ya. Oke. Jadi memang ya kalau semuanya dari Milo ini kan backgroundnya itu seorang pekerja karyawan dulunya ya. Itu bisa cerita dong kenapa nih sampai berani gitu kan punya side job ya. Atau sekarang menjadi yang utama nih. Atau dibalik. Gimana? Ya jadi kalau dibilang side job ini benar-benar side job tapi belum jadi main job. Karena ya sekali lagi main jobnya masih tetap sebagai karyawan. Ya jadi kenapa akhirnya bisa memutuskan untuk mencoba dan berani gitu ya. Karena bisa dibilang nih ya awal mula snack itu pertama-tama pas pandemi. Ya, pas pandemi itu kan semua karyawan WFH. Nah, jadinya kayak mikir ya udah mau coba-coba masak gitu ya, berkreasi gitu kan. Kita kan nggak menghabiskan banyak waktu di jalan karena ya bangun tidur misalkan kita masak, kita bisa ngapa-ngapain semua ya mulai kerja ya sesuai dengan jam kerja gitu. Nah akhirnya nyoba memulai masak sesuatu yang disukain. Jadi kalau aku tuh nggak pernah nggak pernah mau coba-coba kalau nggak suka gitu. Nah jadi kepikiran oh ya siomay itu enak nih gitu ya kan, suka banget makan kayak di restoran-restoran Chinese gitu ya. Kayaknya enak nih, ya udah akhirnya nyoba dari situ, terus kayak enak buat diri sendiri, terus nyobain juga ke orang lain dan orang lain bilang enak, kayak mikir oh mungkin bisa kita kembangin nih ya, bisa saya kembangin dan bisa jadi harapannya menjadi exit strategi nanti. Misalkan kayak resign ya sisa dilanjutin aja kembangin usaha gitu Kak. Oh jadi gitu ya, jadi pada saat memulai usaha ini pada saat WFH kemarin ya. Iya nyoba gitu kan. Terus kalau semuanya dari
idenya nih ya untuk mulai usaha ya. Itu memang dari Milo sendiri atau memang dari teman-temannya atau gimana nih? Oh ya. Kalau ide sih dari saya sendiri. Jadi awalnya snack ini ya. Kita tuh reseller. Sebelum kita gini ya. Tapi memang awalnya si Milo ini memang suka masak atau kayak gimana sih? Nah, iya. Ini sepertinya kalau PD-nya saya tuh bakat yang tidak terlihat waktu kecil kayaknya. Karena nggak biasa kan. Paling waktu kecil itu cuma bantu mama misalkan ngulek cabe kayak gitu kan. Terus ngeliatin mama masak misalkan disuruh bantuin apa. Jadi nggak pernah kelihatan. Nah, pas udah mulai sendiri, karena kan dulu mama juga di Jakarta kan. Nah, mama akhirnya ke Makassar, ya hidup sendiri, ngekos, mikirnya kayak dan sempat sakit kan, operasi, terus harus makan yang sehat. Jadi mulai dari situ mikir, oh ini adalah saatnya bikin makanan yang memang sehat, higienis gitu. Jadi apa yang kita masukin ke tubuh tuh benar-benar dipikirin, tapi harus tetap enak, kayak gitu Kak. Tetap makanan sehat tapi juga enak gitu ya. Tapi biasanya kalau mamanya kalau makanan sehat kayaknya nggak ada rasa gitu kan? Iya, kalau itu benar-benar nggak ada rasa. Makanya harus tetap ada rasa kita bisa makan gitu, ketelan ya. Oke, ya, Milo, kalau saya lihat juga nih ya, pada saat WFH kemarin ya, pada saat pandemi kemarin ya, kalau ngelihat apa ya, kalau semuanya dari teman-teman ya pada saat kemarin sebelum balik ke Makassar gitu kan, apakah juga mereka melakukan hal yang sama atau gimana nih untuk melihat peluang bisnis? Oke. Nah jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah aku nggak tahu sih kalau yang lain ya. Kalau di aku sendiri untuk mencoba gitu ya, membuat masakan ya kan kayak menentukan resep sendiri itu tidak mengganggu jam kerja gitu kan. Nah kalau yang lain sih kurang paham ya. Tapi bisa jadi mereka juga melakukan hal yang sama gitu, side jobnya entah itu jualan online, entah itu ngojek, karena kan ada beberapa temen yang dirumahkan gitu kan. Jadi kalau dirumahkan itu ya mereka diberi keleluasan untuk ngambil pekerjaan lain gitu. Jadi tapi kalau dari saya sendiri ya harus di luar dari jam kerja gitu doang sih. Ya jangan mengganggu pekerjaan utama gitu ya. Betul, karena itu yang menghidupi kita. Oke. Nah, untuk untuk bisa untuk bisa mendapatkan rasa yang pas gitu kan. Pasti itu tidak dalam sekali mencoba itu langsung gitu kan. Nah, itu bisa nggak sih cerita tantangannya apa nih? Iya, karena gini, kalau kita ngomongin makanan ya, lidah saya sama lidah kakak kan bisa jadi beda. Ya kan buat saya nggak terlalu asin nih udah pas gitu ya, tapi bisa jadi buat Kak Mirza asin gitu kan. Nah itu memang tantangannya pertama. Tapi yang pasti pertama-tama ya coba dari lidah kita dulu, terus ya coba kasih ke orang lain yang di sekitar kita. Waktu itu saya kan tinggal sama kakak sepupu kan, jadi kasih ke dia, terus dia coba, aduh ini masih kasinan, karena kami berdua itu memang kurang garam, maksudnya biasanya kurang garam untuk makanan sehari-hari gitu, jadi berasa lebih asin. Ya udah akhirnya disesuaikan lagi sampai berapa kali coba ya, mungkin ada kali sebulan 2 bulan lah itu dicoba bikin, akhirnya ketemu pas ya udah gitu. Jadi deh ya, kayak gini bentuknya. Oke. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya sore hari ini kita. Jadi karena nih Smart Listener ternyata nih ya, Milo ini punya pekerjaan utama juga, tapi juga bisa ya keluar dari zona nyaman ya ceritanya nih ya. Bisa melakukan hal-hal yang tidak disangka sama sekali. Wow. Oke, ini jadi inspirasi juga nih untuk anak-anak muda ya. Insya Allah. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrolnya bersama Milo Montang, owner dari Snack ya. Anda jangan kemana-mana Smart Listener, kita kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya, masih menghadirkan Milo Montang, owner dari Snack ya.
Dari nama kemudian dari brandnya juga, snack itu kayaknya unik banget gitu ya. Oke, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube ya Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda nih ya yang mau nanya-nanya silakan untuk kirim pertanyaannya di live chat kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita lanjut lagi nih ya. Oke, kita balik dulu nih ya. Jadi sebelum kita lagi ngobrol nih ya terkait untuk brand ya, untuk pemilihan snack ini ya. Saya mau tahu dulu nih ya. Tadi kan Mina bilang ya, masih aktif sebagai seorang karyawan ya. Biasanya nih ya, kalau kita sebagai karyawan gitu kan, itu kan kita sudah berada di zona nyaman gitu kan, karena tiap bulan terima gaji gitu kan. Tapi kalau semuanya untuk beralih nih, apalagi mempunyai side job sebagai seorang yang mempunyai usaha ya, wirausahawan gitu kan. Nah tentu itu ada banyak hal yang memang harus apa sih ya, yang bagaimana kita harus memotivasi diri kita sendiri nih. Kalau Milo sendiri apa sih yang dilakukan dari yang mindsetnya itu sebagai seorang karyawan terus memilih untuk apa ya, mempunyai side job untuk ke kuliner gitu. Oke, thank you Kak. Jadi untuk motivasi ya, yang pasti mikirnya semua sama ya. Kita selalu didorong untuk ya kalau bisa mempekerjakan orang, kenapa kita harus bekerja dengan orang lain kayak gitu. Maksudnya jadi awalnya kayak pengen juga ya kayak membuat satu usaha yang jadi wadah berkat juga buat orang-orang gitu. Jadi awalnya pengennya seperti itu yang jadi motivasi. Dan selain itu kan karena nggak pengen, maksudnya bukan nggak pengen jadi karyawan terus sih, maksudnya pengennya tadi membuat usaha biar bisa mempekerjakan orang lain. Nah ya udah akhirnya berpikir gimana caranya nih, apa yang paling memungkinkan gitu kan, dan apa yang udah pasti itu terjual gitu. Ibaratnya kan kalau kita ngomongin makanan sama barang, orang akan selalu butuh makanan dibandingkan barang gitu. Jadi awal mula mikirnya kayak gitu sih Kak. Nah, kalau sekarang ini ya kita melihat juga nih para millennials gitu kan biasanya sukanya yang instan gitu kan. Nah, Milo sendiri gimana nih untuk bisa apa ya memotivasi diri sendiri ya bahwa untuk bisa menjadi sukses itu kan itu bukan hal yang mudah gitu. Itu gimana tuh? Ya, oke. Nah, kebetulan saya juga millennials, tapi millennialsnya bukan yang kayak majority mungkin ya. Jadi berpikirnya gini sih, kayak udah terbiasa juga sih dari pekerjaan. Segala sesuatu itu butuh proses ya. Kita nggak mungkin kayak nyampe ke satu titik tanpa melewati jalan gitu kan. Nah, jadi tapi semua ditentukan, hasil akhir itu ditentukan oleh bagaimana kita jalan ke sananya kayak gitu ya. Makanya yang paling penting itu sih kalau dari saya dilihat lagi sih di review ya, direncanakan dengan baik prosesnya seperti apa kayak gitu supaya kita bisa capai goalnya gitu aja sih. Jadi nggak neko-neko langsung mikirin secara langkah-langkahnya A B C D E F G, itu pokoknya yang penting bisa berhasil kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Mungkin dari Milo sendiri ini apa ya sudah mempunyai hal yang ingin dilakukan ya, mungkin untuk saat ini, kemudian untuk jangka menengahnya itu seperti apa ya, kemudian untuk jangka panjangnya itu seperti apa gitu kan. Oke, kemudian ya ini kalau kita masuk lagi nih untuk snack ya. Namanya unik gitu ya. Ini gimana nih, kok bisa apa sih artinya untuk snack itu? Oke, nah snack itu sebenarnya kalau kita sebut ya itu hampir sama penyebutannya kayak nyetir, ya kan? Nyetir itu kan melakukan kayak kegiatan untuk setir mobil gitu ya kan, setir mobil, setir motor. Nah, snack juga sama, ini melakukan kegiatan untuk snacking gitu ya. Jadi supaya orang inget dan unik kan. Kalau kita cuma tulis misalkan gini ya, mau namain kedai Milo gitu kan, itu kan kayak umum ya. Jadi mulai dari oh nyenek aja gitu, snack ya. Jadi orang akan ingat gitu kayak snack kapan sih? Ya itu cara ngebaca snack gitu, dalam bahasa Inggris kan snack kan. Jadi snack, tapi kita bacanya kayak sesuai orang Indonesia, snack kayak gitu. Gitu. Jadi gitu ya, dari kata snack kemudian untuk brandnya juga itu dibuat lebih apa ya, lebih kreatif gitu ya, snack. Dan karena awalnya itu Kak jualnya
kami tuh reseller waktu itu ya sih. Saya kayak jual. Gimana nih? Gimana untuk apa ya? Pada saat memulai gitu kan, pastinya itu gimana untuk yang nyoba tadi kan? Itu seperti informasikan bahwa yang nyoba kan teman-teman dulu ya. Itu gimana untuk memasarkannya ini? Ya. Ya. Kalau pemasaran sudah pasti lewat ini ya, lewat WhatsApp ya. Maksudnya nawarin mau nyobain nggak, mau nyobain kayak gitu. Dan ketika sudah berjalan menjadi sesuatu yang kita jual, ya itu lewat sosial media. Jadi memang lewat di Instagram, lewat di Twitter, kayak gitu sih, status WhatsApp, terus juga kakak-kakak semua, saudara-saudara, pokoknya blast gitu, jualin gitu. Tapi kalau semuanya untuk yang ini nih, untuk dari desain produknya, itu siapa tuh? Untuk desain ini ya logonya ya. Logo, kemudian dari untuk dosnya sendiri, packagingnya itu gimana? Oke, nah kalau untuk logo ini ada, jadi saya berdua sama teman ya, jadi dia yang desain logonya gitu, desain logonya. Jadi kita memang kolaborasi sih, kebetulan kan si Ella ini kerja di bagian kayak kreatif lah, dia biasa jadi content writer kayak gitu kan. Jadi kita enak gitu ya, kita mau nyasar ke sosial media ya, anak-anak muda itu lebih mudah gitu. Jadi untuk logo dari dia, untuk pemilihan packing kita sih sama-sama mikirnya kayak apa nih yang muat, yang masuk untuk somai-somai kita nih. Oh ya udah, carilah gitu di marketplace. Wow, dari brandnya juga keren banget gitu ya. Oh amin. Tapi penasaran ya, kalau semuanya dari untuk main job sendiri dari Milo sendiri apa sih? Oh iya. Iya dong, harus tahu kan? Iya. Saat ini sih jadi jadi kayak sales head buat penjualan online gitu. Jadi matching banget gitu ya? Iya. Jadi jual gitu. Oke. Ya, nah sekarang nih ya kita untuk cara membuatnya nih untuk somai ya. Kenapa harus nyobain somai snack ini? Kan banyak juga nih yang membuat yang seperti ini. Apa yang menjadi pembedanya? Wah, kalau pembedanya itu banyak banget sih pasti. Jadi memang udah coba lihat ya keliling gitu ya. Ini pun bisalah gitu, beranilah ya. Saya berani bilang kalau mau disandingkan itu bukan sama owner-owner yang kecil-kecil yang lain gitu sama kayak saya, tapi lawannya tuh kayak restoran-restoran gede gitu kayak Imperial Lemian ya kan, yang jual memang Chinese food gitu kan, siomay. Jadi satu dari segi kualitas barang ya, kualitas produk kita, barang-barangnya juga barang-barang yang bagus, barang-barang segar, terus juga sama ini higienis gitu ya. Ini benar-benar kita buat dari nol ya. Untuk snack ini dibuat dari nol, itu semua saya bikin tuh kayak kulitnya gitu ya. Aduh, iya kulitnya tuh bikin sendiri karena ini jujur nih ya, datang ke Makassar tuh kan mau cari kulit ya. Karena dulu di Jakarta itu kulitnya beli gitu. Karena buat makan sendiri kan, belum berpikir untuk usaha. Nah, tapi ketika mau coba di Makassar beli kulit itu tuh kayak kok begini gitu. Jadi kayak kok kacau gitu. Apanya kacau? Teksturnya, terus juga ada baunya, kualitasnya, dan nggak mudah gitu, nggak semudah kita dapat di Jakarta. Karena banyak banget suppliernya kan kalau di Jakarta. Nah, akhirnya udah mikir ya udah bikin sendiri gitu. Jadi kirain semua kalau di Makassar juga ada gitu. Apa? Kirain untuk kulitnya di Makassar juga nemu akhirnya. Enggak ya? Enggak. Tapi lebih puas sih jadinya. Bikin sendiri tuh benar-benar lebih puas. Gitu. Oke. Ini kalau saya lihat ini banyak ininya ya, banyak hiasannya. Yang merah-merah itu apa sih? Ya. Jadi ini bisa ya. Oke. Ini ada beberapa varian atau gimana rasanya atau satu rasa aja atau gimana? Oke. Nah, kalau untuk rasa sendiri sebenarnya semua sama. Ini siomay ayam. Jadi kalau kami tuh bedanya adalah bisa dibilang ini beneran daging gitu, daging ayam. Kita gigit pun berasa itu daging ayam, bukan tepung kanji gitu. jadi kayak gitu, itu ngebedakan. Makanya kita bisa bilang snack ini premium ya. Gitu. Jadi bisa berani saya bilang snack ini premium. Nah, untuk
Toppingnya ini yang membedakan hanya topping Kak. Ya, jadi toppingnya ada udang, ada wortel, dan juga ada keju mozzarella. Gitu. Jadi sementara kita punya itu untuk snack dan ada chili oilnya. Jadi bukan sambal ya, kita sebutnya chili oil. Chili oil. Chili oil. Chili oil. Oh, gitu ya. Ini otentik juga, khas juga, saya yang buat. Wih. Gitu. Jadi semuanya ini from scratch, jadi benar-benar dari nol. Wih. Jadi benar-benar original gitu ya. Originalnya snack. Oke, itu dari kulitnya. Kemudian ya, kemudian untuk apa ya? Kalau selamanya untuk membuat isiannya itu, ini kayaknya susah banget ya atau gimana nih? Iya, memang ya itu sih. Yang PR terbesar itu sebenarnya selain membuat isian, karena kan gini, kalau saya menjaga supaya apa namanya tekstur ya. Jadi kalau dirasa, kalau nanti cobain juga gitu ya teman-teman, pasti teksturnya beda gitu di dalamnya. Karena ya tadi punya teknik pengolahan sendiri supaya berbeda tekstur di dalamnya. Nah itu, nah untuk yang paling PR itu sih memang apa ya namanya, ngebungkusnya itu loh kan. Kirain langsung aja dibungkusnya. Karena bukan bukan kurang estetik kan ini, tapi memang agak susah dibungkus sih waktu awal-awal. Tapi karena udah terbiasa ya udah. Tapi kalau semuanya ada ininya nggak, ada apa? Kan biasanya itu ada takarannya, iya. ada apa? Cetakannya gitu kan? Itu pakai gitu nggak? Cetakannya lebih ke buat potong kulit doang sih, tapi nggak buat ngebungkus. Jadi ngebungkus benar-benar pakai tangan. Oh, jadi gitu. Semua benar-benar masih handmade banget sih. Oke. Jadi nih kalau semuanya membuat somai ini, kalau yang kebanyakan itu biasanya gimana sih mereka rasanya? Astaga. Enggak, maksudnya gini, kalau pengalaman ya, maksudnya yang udah dicoba, sejauh ini memang kebanyakan mungkin banyakan campuran tepungnya kali ya. Jadi dari segi komposisi dagingnya tuh nggak banyak. Nah, kalau kita bisa dibilang 90% lebih deh. Pokoknya benar-benar semuanya tuh ayam. Full ayam gitu. Jadi yang pernah saya coba ya tadi bilangnya somai tapi ternyata isinya kanji yang kayak gitu-gitu sih. jadi bingung kan, kayak ya pengennya gini loh, kayak jajan kita kan ngomonginnya nyenek kan, snack ini. Pengennya orang tuh bisa nyemil, sehat dan juga bergizi. Gitu sih. Makanya jadi ya udah kita garansi untuk apa namanya komposisinya yang juga baik-baik. Oke, jadi komposisinya memang yang seger semuanya ya, seger ya. Terus kalau mamanya untuk ayamnya sendiri memang itu gimana? Ada yang nyuplai sendiri atau gimana tuh? Karena kan masih baru juga di sini, jadi paling udah lihat beberapa ya suppliernya. Ada sih satu yang oke juga. Ya pasti jarak dari rumah juga nggak terlalu jauh gitu kan, buat kita minimalisir cost-nya lah. Gitu sih. Nah kalau semuanya dalam sehari itu bisa buat berapa nih Milo? Karena kan saya masih kerja ini kan side job. Butuh karyawan? Udah butuh nanti mungkin ya. Pasti pengen banget sih punya karyawan nanti. Ya, jadi kalau untuk saat ini produksinya di akhir pekan, gitu ya, di weekend kita produksi. Nah itu pun juga nggak terlalu banyak karena benar-benar ya apa namanya udah bisa taker gitu ya, kira-kira dalam seminggu tuh ada pesanan berapa, kecuali misalkan kayak kemarin tuh ada yang akikahan, mereka pesen banyak ya gitu udah ya? Jadi itu benar-benar kayak pre-order lah mereka, tapi kayak untuk yang biasa tuh nggak terlalu banyak sih Kak. Jadi ya bisa mungkin ada 30 box lah satu minggu lah. Jadi kita benar-benar segar. Pokoknya kalau nggak habis, karena kan frozen tuh maksimal sebisa mungkin sebelum 7 hari biasanya untuk dikonsumsi yang baik ya. Walaupun sebenarnya bisa sampai sebulan kalau benar-benar di dalam freezer. Nah tapi kalau di snack ini kami menjaga supaya udah maksimal tuh benar-benar cuma 7 hari. Ya udah mereka selalu dapat, konsumen selalu dapat yang segar gitu ya. Kemudian kalau semuanya dari bahannya sendiri itu apa itu yang bisa disimpan yang lama itu kulitnya atau isiannya juga atau gimana? Semuanya bisa, makanya yang penting di freezer. Kayak kulit sendiri kalau bikin ini, kalau di freezer dia lama itu sebulan gitu. Tapi ya sekali lagi paling baik memang ya kurang dari 7 hari gitu. Oke. Baik.
Itu ya, jadi untuk teknik penyimpanannya juga itu tadi ya, sudah di-share juga nih. Nanti mungkin bisa jual kulitnya doang kali. Kulitnya aja. Oke, kita break lagi ya untuk sesaat ya. Jadi Smart Listeners, sekali lagi kita live di channel YouTube Smart FM Makassar, juga di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih ngobrol ya bersama dengan snack. Dian masih bersama Milo di sini ya. Kita masih menantikan Anda nih yang mau nanya-nanya ya, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan tentu untuk kalau Anda lihat ya di tampilan saat ini displaynya ya, itu cantik banget ya warnanya. Ada orange-nya ya. Kemudian itu bentuknya itu bisa seragam gitu ya, bisa sama gitu ya bentuknya. Yang sebenarnya nih kalau semuanya untuk buat ini nih ya, kita harus apa sih, harus apa yang apa harus butuh kesabaran atau kayak gimana nih? Berapa lama prosesnya dibuat nih? Ya. Wah, kebetulan untuk produksi saat ini karena kan masih side job ya, dan supaya tidak mengganggu pekerjaan, jadi produksinya di Sabtu dan Minggu. Gitu ya, udah tuh Sabtu Minggu karena ini from scratch kan, kita dari nol ya, bikin kulitnya ya kan, digulung adonan segala macam, juga dagingnya tadi kita atur supaya teksturnya sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Jadi sekali lagi paling ya Sabtu Minggu sih Kak. Sabtu Minggu ya, Ya, untuk produksinya ya. Untuk penyajiannya sendiri itu gimana sih untuk bisa lebih untuk tetap menjaga supaya tetap fresh? Oke. Nah, jadi setelah produksi itu langsung dimasukkan ke dalam freezer. Gitu kan ya. Tadi kita masukkan ke dalam freezer. Nah, misalkan ada pesanan setelah kita promosikan gitu ya lewat sosial media, baik itu Instagram maupun Twitter, nanti ada yang WA gitu kan, ya WA mau pesan ya udah baru kita kukus. Jadi benar-benar seger, bukan kayak dikukus lama-lama gitu tumpuk-tumpuk, baru kalau ada pesanan baru diambil, enggak. Jadi ada permintaan baru kita keluarin dari freezer, kita kukus gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan butuh waktu juga, Milo. Betul. Jadi memang kita ada timingnya, maksimal itu bisa 15 sampai 30 menit sih. 15 sampai 30 menit ya. Iya, paling. Sebenarnya ya palingan 15 menit kalau misalkan tetangga sih. Tapi kalau orang di luar mungkin 15 sampai 30 menit. Aduh, keburu lapar itu. Kan kayak pesen di ini kan, di aplikasi ojek online juga sama kan. Biasanya ada preparation timingnya kan, gitu ya. baru untuk pengiriman. Sama sih. Jadi gitu ya, tetap ada waktu gitu kan ya. Iya. Oke, ini ada yang mau nanya nih ya. Oh di iya. live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Di mana cabang snack apa aja yang dijual katanya nih? Ya, dijawab ya. Iya. Nah, untuk snack sendiri kebetulan masih di rumah ya. Masih di rumah, kita ada di daerah Arupala ya, di daerah Tun Abdul Razak, di situ di perumahan. Nanti bisa cek aja di Instagramnya snack, @nyenekin aja, itu bisa dicek di sana, bisa chat ke saya, di situ ada nomornya. Nah, untuk cabang jadi nggak ada ya, masih baru satu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Dan tadi apa Kak? Sorry Kak. Nah, Selain itu, oke. Nah, ini penting nih. Ini bawaannya somai. Jadi dari snack sendiri punya juga namanya es gabus. Ya, es gabus itu kayak es jadul. Kalau Kak Mirza pernah makan dulu kan yang warna-warni, nah itu es gabus. Selain itu kami juga punya chicken wing. Gitu ya. Ya, jadi selain itu nggak diproduksi juga. Apa? Ada waktu-waktu tertentu ya. Ya, jadi ya by order sih. Sementara memang fokusnya di di somai sama es gabus. Gitu ya. Kebetulan nggak bawa sih es gabusnya, takut mencair juga sih, takut lembek. Oke, jadi ini ya itu ada varian juga yang lain ya, ada es, kemudian apa lagi? Ya, es gabus, ada chicken wing, kita juga ada bikin gyoza juga bisa. Oke. Nah, ini dari beberapa usaha ya yang dibuat ataupun untuk dari kuliner ini ya, untuk somai ini ya. Tentu manfaatnya ataupun apa ya,
itu pasti sudah ada yang apa yang bisa Milo apa ya misalnya nih untuk bisa menambah pundi-pundi ya. Apa aja sih yang udah yang paling kelihatan ya hasilnya dari usaha ini, Milo? Yang paling kelihatan ya paling Ya. nambah-nambah uang bensin sih Kak. Apa Tapi ya yang apa yang paling terutama nih dari usaha ini, Milo? karena ini masih sampingan. Membantu ekonomi keluarga kah atau kayak gimana-gimana? Ada juga ya. Ya ada sih buat nambah-nambah juga tadi. Iya. Makanya kan kayak kan kita pasti punya kebutuhan ya kan. Udah ada pos-posnya lah dari pendapatan yang tetap kita. Nah dengan adanya ini kan bisa kita kumpulin lagi buat mengembangkan usaha. Jadi sebenarnya ini kejual itu diputar lagi Kak. Jadi diputar lagi buat produksi gitu. Jadi nggak langsung dikonsumsi buat kayak jajan ini itu, tapi ya buat modal lagi, gitu beli alat. Jadi kemarin udah sempat beli alat juga yang ya manual nggak apa-apa lah, tapi seenggaknya udah mulai beli mempermudah kerja. Itu ya untuk ke depan ya itu harus dibantu dengan alat gitu kan. Betul. Karena kalau sendiri kayaknya gimana gitu ya. Iya, asam lambung sih kayaknya. Oke. Ya, kita masih ngobrol ya, smart listeners. Jadi sekali lagi untuk varian dari siomay-nya itu bisa di announce lagi itu banyak. Jadi memang dari ayam ya. Untuk varian rasanya itu apa aja nih? Iya, jadi kita yang membedakan sekali lagi untuk somai adalah topping. Nah, dalam satu box nih, kita saat ini sih jualnya satu box ini ya yang kecil. Satu box isi 3, itu masih launching promo itu 20.000, dapat 3. Isinya adalah topping udang, topping wortel dan topping mozzarella plus dapat chili oil. Oke. Kemudian dalam waktu dekat ini ada kegiatan nggak? Ada. Ada kegiatan nggak sih? Boleh, Ada. Ya? ada. Nah, besok ya di hari Selasa ya. Besok di hari Selasa snack akan jualan di SD Atira di Market Day. Market Ya, Day. Market Itu dari Day. jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai selesai mungkin siang. Siang ya. Oke. Kayaknya Jadi saya boleh harus- datang kalau mau cobain ya. Mami, papi semuanya. harus datang ya, harus datang. Kirain kalau suaminya beli itu ada diskonnya. Boleh diatur Boleh ya. nanti. Oke. Ya, tentu ada banyak hal ya. Tadi seperti diinformasikan sama Milo untuk memulai ataupun mempunyai side job ini tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Ini juga bisa dong ya ngasih tips untuk mereka-mereka ataupun anak-anak muda nih ya yang saat ini yang biasanya tuh apa ya seharian itu tidak mengerjakan hal-hal yang apa yang produktif mungkin ya ada yang berpikiran seperti itu gitu ya. Tapi kalau semuanya dari Milo sendiri apa sih yang bisa memotivasi nih ya untuk anak-anak muda di luar sana nih? Ya. Yang pertama gini, kita kan rata-rata ya anak muda ya millennials, Gen Z itu kaya banget dengan ide, kreativitas. Nah, tapi yang terpenting kalau ingin usaha adalah ya melakukan gitu, just do it gitu kan. Memang pasti bakal ada ketakutannya, bakal ada resikonya, tetapi ya ketika kita merencanakan sesuatu, resikonya itu harus bisa kita ukur juga gitu kan. Jadi segala sesuatu itu harus terukur, termasuk dengan resiko. Dan yang terpenting ya sekali lagi jangan takut, just do it aja sih. Oke, langsung aja gitu ya. Iya. Action aja. Action, tapi tetap harus punya planning juga. Oke. Baik, kita ada beberapa pertanyaan ya. Saya baca lagi nih ya. Yang pertama tadi itu dari Fitri ya. Kemudian kita lagi, oke. Ada yang nanya juga nih dari akun Risna. Bertahannya nih berapa lama katanya? Ya, kalau untuk frozen ya, kalau kita mau di frozen sih paling lama itu dalam freezer sebisa mungkin 7 hari. Sebenarnya bisa lebih sekali lagi ya. Kalau misalkan frozen food ya yang seperti snack ini itu bisa sampai sebulan sebenarnya. Tetapi ya kalau mau lebih enak ya sebisa mungkin kurang dari 7 hari gitu sih. Nah kalau untuk makanannya sendiri ini hampir seharian sih bisa lah ya. Kayak saya pernah juga coba kan waktu itu
bawa dari Jakarta, pagi-pagi masak, terus sampai malam maghrib pun masih bisa dimakan sih sama kakak-kakak sama adik gitu. Kayak oh ya masih enak gitu, jadi masih awet Kak. Oke, itu ya. Jadi tergantung dari gimana cara penyimpanannya ya. Betul. Oke, terima kasih untuk yang udah live chat ya. Kemudian ada Gitari, mantap katanya. Udah pernah nyoba nih ya produknya, mantap abis rasanya. Thank Beneran you. ayam say, bukan ayam-ayaman. Thank you. Oke, kemudian dari Fahrudin Fat ya. Ini berapa lama tahan sampai expire-nya untuk produk snack ini katanya? Tadi mungkin sama kali ya pertanyaannya ya. Jadi kita itu sebisa mungkin dikonsumsi kurang dari 7 hari dihabisin. Walaupun sebenarnya bisa sampai sebulan sebenarnya. Kalau di freezer ya jangan buka tutup terus gitu ya. Yang penting di freezer disimpan ya udah kayak gitu. Oke, jadi bisa tahan lama gitu kan ya? Iya. Bisa nggak sih kalau semuanya dari freezer, misalnya nih ya request pesan ya, tapi masih mentah, terus kita bisa kukus sendiri di rumah, itu boleh ya? Iya boleh, karena memang yang di freeze, yang kami simpan juga buat stok selama seminggu itu adalah ya mentah, ya baru dikukus ketika ada pesanan. Pesanan. Gitu. Oke, ini ada lagi nih, harganya berapa ya? Ini dari Hatlina. Oh iya. Untuk harga sendiri karena kita masih promo ya. Oke. Kita masih promo ya, launching ini untuk satu box itu 20.000. 20.000 ya, 20.000. ini sangat terjangkau ya. Tapi wow, ini rasanya jangan diragukan lagi nih. Amin. Oke, jadi sekali lagi nih ya, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan live chatnya ya, yang juga yang sudah menonton kita ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Baik, kita terbatas dari Milo sendiri, ada lagi yang ingin disampaikan nih untuk Smart Listener ya. Oke, thank you Kak. Jadi buat Smart Listeners, mungkin kalau ada kesempatan bisa cek Instagramnya Snack, yaitu @nyenekin_aja. Jadi NYENEKINAJA gitu. Jadi cari aja Snack, pokoknya Snack Indonesia. Nah bisa cek di situ produk-produk kami, udah gitu bisa langsung chat kalaupun mau dikirimkan. Dan kami juga ada di aplikasi online sih kalau mau pesen. Gitu. Itu ya. Instagramnya ada gitu ya. Kalau mau punya penasaran yang gimana sih, langsung aja buka gitu ya. Langsung buka nyenekin aja. Oke ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Milo, sukses ya untuk usahanya ya. Terima kasih juga Kak Mirza untuk waktunya. Terima kasih Smart FM. Oke, dan ya Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita ya bersama dengan owner Snack ya, yaitu Milo Montang yang tentunya menjadi tamu spesial kita di Senin Inspirasi untuk hari ini. Dari lantai 3 Gedung Tribun, saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore, sukses untuk Anda. Bye-bye. Hey.